Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Puput Rahmana Fitri dari kelas 3A Perbankan Syariah dengan NIM 2010401010. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter yang dibimbing oleh Bapak dosen kita Wian Mailindra MSI. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi moneter. Yang pertama, pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Yang kedua, teori ekonomi moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi. Dan yang ketiga, tujuan ekonomi moneter. Tujuan mempelajari ekonomi moneter adalah untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta neraca pembayaran internasional, dan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam hubungannya dengan pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, ruang lingkup ekonomi moneter terbagi menjadi 5. Yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap JUB. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Yang kelima, pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan untuk yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Adapun tujuan pasar uang yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar hutang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang cash atau uang tunai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya-biaya operasi, upah karyawan, dan pembelian bahan baku. Dan yang keempat, sedang mengalami kalah clearing. Juga terdapat proses pasar uang yang terdiri dari yang pertama, pertemuan permintaan dan penawaran terjadi transaksi. Yang kedua, kesepakatan harga dan volume penjualan. Yang ketiga, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang. Yang keempat, harga yang disepakati berupa bunga. Dan adapun pelaku utama pasar uang yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok penawaran terdiri dari otoritas moneter atau bank sentral mengeluarkan uang primer yang terdiri dari uang kartal dan uang cadangan. Dan yang kedua, lembaga keuangan atau bank dan non-bank mengeluarkan uang sekunder, contohnya cek. Dan yang kedua, kelompok permintaan terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.